Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita kembali berkumpul hari ini di pertemuan kedua ya di mata kuliah Kalkulus 1. Nah, sehubungan cuaca, jadi kita sudah memutuskan bersama-sama bahwa kita melaksanakan secara online ya. Namun demikian, Ibu berharap bahwa pembelajaran juga berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kuliah seperti biasa kita harus memantapkan niat dulu bahwa kita di sini adalah datang untuk menuntut ilmu yang masing-masing silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Bagi yang beragama Islam bisa dengan membaca doa seperti Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ataupun membaca doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Jadi yang kita harapkan adalah bahwa apa yang kita pelajari ini kemudian menjadi ilmu ya untuk kita. Oke, judulnya adalah teorema limit ya. Jadi minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang pengantar limit ya. Jadi kita sudah berbincang-bincang dan sebenarnya kita juga sudah pernah mempelajari limit ini pada tingkat SMA ya. Nah, untuk teorema limit di sini kita lihat ada dulu teorema A. Jadi kalau kita baca bahasa Inggris theorem A, nanti dia ada A, B, C. Kita lihat di sini teoremanya apa. Dikatakan di sini bahwa limit dari X mendekati C dari sebuah fungsi fx itu sama dengan L ya. If and only ya, jika dan hanya jika. If and only if ya. Limit X menuju C minus fungsi X sama dengan L, dan juga ketika limit X mendekati C plus pada fungsi fx tersebut sama dengan L. Ini yang pernah Ibu ilustrasikan minggu lalu bahwa salah satu konsep limit itu adalah keseimbangan ya, sehingga kita bisa mengecek misalnya kita buat koordinat ya, ini ada Y, ada X, kemudian kita ada nilai ya. Katakanlah kita punya di sini misalnya. Dan di sini. Ada di sini ya. Nanti bisa kita tarik, ada garis yang menunjukkan sebuah kurva fx ya. Nah, ini dia fungsi fx. Katakanlah di sini tadi 1, 2 ya, 3, minus 1 ya. Nah, di sini yang pasti putar tadi adalah yang di minus 1 ya. Di sini kita ada minus 1-nya. Nah, kita lihat di sini bahwa ya, kita bisa menulis limit ya. Limit. Hilang dia. Oh, maaf. Kenapa menghilang ya ininya? Tetap hilang. Line width, lines. Ya, kenapa ya Ibu baca di tulisan di sini?
Ini enggak ya? Kita tulis limit ya. X menuju minus 1 ya. Dari fungsi fx. Maaf nih tulisannya. Pakai mouse. Itu kalau kita lihat di sini kan berada di plus 1 ya. 1. Nah. Kemudian kita lihat limit X menuju minus 1 plus. Nah, apa minus 1 plus adalah ketika kita lihat dari kanannya. Di sini mendekati dari sisi kanan ya, plus ya. Yang kanan plus, yang kiri minus. Maka kita lihat dari kurva adalah menuju ke sama dia ya. Dari fx itu sama dengan 1 juga. Kemudian kita lihat sekali lagi, limit X menuju minus 1 minus ya, berarti dari arah sini. Kemudian kita lihat lagi di sini di kurvanya, dan ternyata juga sama. Jadi, di sini terpenuhi bahwa dia memiliki ya limit X menuju minus 1 minus sama dengan 1 ya. Jadi kita lihat di sini kan dari pernyataannya limit X menuju C ya, dari fungsi fx sama dengan L. Hanya dan hanya jika ya, bahwa ketika kita cek ya, terjadi balance di mana limit X menuju C minus, fungsi fx itu juga sama dengan L, itu dalam kasus kita dari 1, dan ketika kita lihat limit X menuju C plus juga dari fungsi fx juga sama dengan 1. Nah, kemudian kita lihat ada di sini 9 teori ya untuk melanjutkan pemahaman kita di kalkulus. Hapus dulu. Bisa kita bawa ke atas ya, jangan mengganggu. Nah, yang pertama kita lihat di sini, limit X menuju C dari sebuah konstanta, maka dia adalah konstanta itu ya. Nah, mudah ya, jadi kalau ada limit, hilang lagi ya. What happened? Annotation, spotlights, next. Spotlight. Data hilang ya. Kenapa ya? Sorry. Apa kita bisa buka whiteboard yang lain ya? Ini format. Yesus. Kalian bisa lihat tulisan Ibu? Halo? Bisa? Tidak ada, Ibu. Nggak bisa lihat? Nggak ada. Kalau yang tadi Ibu jelasin, terlihat nggak tulisannya? Yang tadi nampak, Bu. Yang tadi ya? Ya. Tadi sudah kita clear. Ini kita coba tes lagi. Masih hilang juga.
Mungkin ini aja diambil ya. Limit misalnya kita tulis di sini X ya. Menuju satu konstanta. Katakanlah kita tulis 2 ya. Terus sama dengan 3 misalnya ya. Maka ikut teorema 1, limit X menuju C ya. Dari K sama dari K itu adalah sama dengan K. Maka di sini udah 3. Tidak melihat kemana dia menuju ya. Karena kalau kita gambar, ya posisinya ini X menuju 2, katakanlah di sini 1, 2 ya. Nah, nilai ini adalah nilai daripada outputnya. Jadi dia berada di Y ya. 3, berarti dia kira-kira di sini. Ya. Ini limit X menuju 2, baik plus atau minus, itu berada di 3. Ya. Kemudian, jadi Ibu pakai draw ya. Oke. Yang kedua adalah limit X menuju C dari X ya. Sama dengan C. Jadi kalau ada nanti limit tadi yang mana Ibu pilih ya? Oh. Di draw yang ini ya. Limit X menuju satu konstanta, katakanlah 2 misalnya kan, dari X sama dengan, nah kita lihat di sini, maka nilainya adalah sama dengan C. Jadi kita langsung isi, di mana dengan kata lain kita mengganti nilai X itu dengan 2, maka jadinya dia 2. Ya. Pada teorema yang ketiga, kita lihat di sini limit K ya. Di sini ada K dikali dengan fungsi X ya. X mendekati C juga. Maka caranya kita keluarkan dulu kosanta K ke belakang. Setelah kita keluarkan kosanta K, maka menjadi limit X mendekati C dari fungsi Fx. Ya. Kemudian kita bisa melihat ini sudah mirip dengan teorema 2. Jadi kan K dikali limit daripada X mendekati C pada fungsi Fx. Jadi seperti itu caranya. Kemudian ada juga di kasus keempat, boleh jadi kita harus menjumlahkan 2 buah fungsi. Ada fungsi F di sini dan ada fungsi G. Jadi ini udah kombinasi 2 fungsi ya. Kalau kita gambar, maka dia berarti ada, apa namanya, kalau kita gambar lagi koordinat kita, ya boleh jadi ada gini, dan ada fungsi yang satu lagi ya. Jadi ada Fx misalnya di sini. Kemudian ada Gx. Nah, kita juga bisa menggabung ya, compose ya namanya, 2 buah limit ya. Nah, rumusnya di sini bisa kita lihat limit ya X mendekati C dari fungsi X ditambah fungsi Gx itu sama dengan dipisahkan ya limit X menuju C fungsi Fx ditambah limit X menuju C atau mendekati C dari fungsi Gx. Nah, otomatis kemudian kita bisa balik lagi ke yang kedua ya. Jadi diingat kalau tambah ya berarti di sini ditambah. Kemudian kalau nomor 5, maka yang kita lakukan persis sama, hanya tandanya diingat. Di sini limit X mendekati C dari fungsi Fx dikurang dengan fungsi Gx, maka harus menjadi limit X mendekati C dari fungsi Fx dikurang dengan limit X mendekati C dari fungsi Gx. Ya. Kemudian yang keenam, kita lihat di sini, perkalian sekarang. Fungsi Fx dikali dengan Gx. Limitnya bagaimana? Nah, sama ya. Nah, ingat tandanya saja di sini kali. Jadi kita sama-sama bisa melihat satu-satu ya. Limit X mendekati C dari fungsi Fx dikali dengan limit X mendekati C dari fungsi Gx. Kemudian nomor 7, lihat di sini pembagi. Dibagi ya. Nah, dalam kasus membagi juga sama. Yaitu bahwa limit X menuju C dari Fx per Gx sama dengan limit X menuju C dari fungsi X dibagi dengan limit X menuju C dari fungsi Gx. Ada syarat di sini apa? Bahwa limit X menuju C
itu GX-nya tidak sama dengan 0. Nah, Ibu tanya nih kenapa nggak boleh 0? Kenapa nggak boleh 0? Ada pendapat? Nggak ada, Bu. Kenapa nggak boleh 0 di bawah? Mungkin karena nanti hasilnya tak hingga, Bu. Iya, tidak terdefinisi ya, karena hasilnya tadi tak hingga. Sehingga dalam kasus itu akhirnya kita harus mengambil kesimpulan the limit does not exist. Limitnya tidak ada ya. Limit X menuju C. Itu tadi siapa yang kasih pendapat? Fx pernya sudah di sini ya. Nah, di sini kalau 0 ya, maka itulah tadi dia. Limitnya does not exist ya. Does not, ini diingat ya. Oleh karena itulah dalam menyelesaikan permasalahan limit nanti kita cek dulu bahwa dipastikan dulu kalau dalam kasus membagi penyebutnya itu tidak langsung 0 ya. Kalau 0 kita coba dulu seperti faktorisasi untuk menemukan ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8 ya. Nah, di nomor 8 ini limit X mendekati C dari fungsi X tapi berpangkat N ya. Sama ya. Kita kemudian bisa langsung mengambil dia bahwa limit X menuju C dari fungsi fx sehingga balik lagi ke yang 2 ya, bentuknya berpangkat N. Ini pangkatnya yang di ini kan. Kemudian yang terakhir nih nomor 9. Limit X menuju C dari fungsi fx akar ya berpangkat N. Ya sama juga. Limit boleh masuk ke dalam sehingga membentuk tadi hukum yang kedua ya atau teori A yang kedua. Jadi akar berpangkat N daripada limit X mendekati C dari fungsi fx. Nah, di sini juga ada syarat bahwa limit X menuju C dari fungsi fx itu lebih besar dari 0. Karena kalau lebih kecil dari 0, menyebabkan juga limitnya bisa does not exist ya. Oke, sekarang kita coba ke latihan ya di sini. Oh, Ibu Elis dulu. Tadi ya. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Contoh soalnya itu find limit X menuju 3 ya dari 2X berpangkat 4. Nah, jadi caranya solusinya kita tulis dulu soalnya dan menulis harus hati-hati jangan ada yang salah ya karena ketika nanti salah misalnya ya terbuat misalnya X pangkat 4 aja atau 2X kuadrat menjadi salah ya. Lihat soal betul-betul, tulis kembali soal itu. Limit X menuju 3 dari 2X berpangkat 4. Nah, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita lihat di teorema A yang ketiga, bahwa kalau ada konstanta dikali fungsi X, kita bisa keluarkan konstanta ke belakang. Jadi di sini kita mengeluarkan 2, sehingga menjadi 2 limit X mendekati 3 dari X berpangkat 4. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini udah kena ke teorema A yang ke-8. Nah ya, jadi gabung ya dia. Akhirnya di sini itulah kita melatih diri di kalkulus ya. Tadi yang Ibu menyebabkan Ibu suka ya kepada mata kuliah atau kepada materi subjek ini adalah karena kita jadi terlatih untuk cepat berpikir ya. Ya terasa otak kita ya. Oh ya, sekarang saya akan menggunakan teorema A ke-8 limit X menuju 3 berpangkat X dari fungsi X pangkat 4 di luar. Nah, sekarang karena sudah selesai, kan kita ada tadi di teorema yang kedua, bahwa kalau limit X menuju C dari X, maka kita langsung isi C itu sebagai X ya. Nah, di sini kita bisa langsung mengisi X dengan 3, sehingga outputnya menjadi 3.
Ya, inputnya 3, outputnya 3 ya. Nah, tapi kita punya kan 2 limit X menuju 3 dari X, fungsi X berpangkat 4, sehingga 2 kali 3 berpangkat 4, dan kita peroleh hasilnya. Oke, jadi coba dilihat di sini sangat mudah menyelesaikannya. Kita perhatikan dulu soalnya atau problemnya, kemudian kita tuliskan, jangan sampai ada yang silap. Terus kita sederhanakan dengan menggunakan teorema tadi. Dan di sini kasusnya sebagai contoh yang pertama, kita sampai menggunakan 3 buah teorema, nomor 3, nomor 8, dan nomor 2. Sampai di sini ada yang belum jelas, silakan. Lanjut ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti langsung ya. Baik, kemudian kita lanjut di problem 2 di sini. Find limit X mendekati 4 atau menuju 4 dari fungsi 3X kuadrat kurang 2X. Langkahnya sama lagi. Tulis dulu persoalannya. Jadi kemarin Ibu bilang kalau kita ada masalah itu jangan dilupakan, tapi diingat. Kenapa? Karena dengan mengingati masalah itu dengan benar, kita bisa mendapatkan solusi ya. Otomatis kalau masalah dilupakan, nggak diselesaikan, ya tidak akan memperbaiki keadaan. Ingat ya. Lihat di sini kita menulis kembali limit X menuju 4 dari fungsi 3X kuadrat kurang 2X. Nah, lihat di sini bahwa ini terhubung dengan teorema A yang kelima. Ya, ada 2 fungsi yang dikurang ya. Ingat, baik kita lakukan di sini. Akhirnya kita menulis menjadi lebih sederhana, limit X mendekati 4 dari fungsi 3X kuadrat dikurang dengan limit X mendekati 4 dari fungsi 2X. Nah, kita lihat lagi apa yang bisa kita selesaikan. Di kasus ini, kita bisa mengeluarkan lagi konstanta ke belakang ya. Ini jadi 3 limit X menuju 4X kuadrat. Di sini kita mengeluarkan 2 limit X menuju 4 dari X. Jadi seperti ini sekarang ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada yang perlu disederhanakan lagi dengan teorema A yang ke-8, yaitu bahwa limit X menuju 4 dari X kuadrat itu sama dengan limit X menuju 4 dari X dikuadratkan. Akhirnya kita sudah selesai di akhir ya, yang menggunakan teorema A yang kedua, bahwa limit X menuju C dari X itu sama dengan C ya. Nah, setelah sampai di tahap ini, kita langsung bisa mengganti X-nya dengan 4. Nah, kita lihat di sini sehingga kita punya 3 kali 4 kuadrat dikurang 2 kali 4. Jadi kita peroleh nilai ya 40. Kalian boleh cek ya, 3 kali 16 dikurang 8 ya. Oke, di sini ada yang masih kurang? Aman ya? Ibu lanjut ya. Di problem yang ketiga, find limit X menuju 4 dari akar X kuadrat tambah 9 dibagi dengan X. Sama ya. Tulis lagi permasalahan dengan detail, dengan tidak ada perbedaan ya. Harus persis sama kita tulis. Limit X menuju 4 dari akar X kuadrat tambah 9 dibagi dengan X. Itu kemudian kita gunakan kita gunakan dulu yang 7 ya. Ibu cek. Yang ini 7 ya. Teorema yang ke-7, betul, dari Ibu isi ini. Jadi menjadi limit X menuju 4 dari akar X kuadrat tambah 9 dibagi dengan limit X menuju 4 dari X. Kemudian kita lihat lagi bahwa yang ini bisa menggunakan yang ke-9, di mana kalau kita punya 2 seperti ini dengan akar ya, kita bisa keluarkan akarnya ke belakang. Jadi limit X menuju 4 dari X kuadrat ditambah limit X menuju 4 dari 9. Nah, kemudian kita masih ada masalah di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan lagi bahwa fungsi dari limit X kuadrat ini menjadi limit X menuju 4 dari X dikuadratkan di sini ya. Nah, baru kemudian kita udah sampai di yang terakhir ya. Nah, sudah seperti yang kita gunakan di sini yang teorema A1 dan 2 ya. Nah, kita sekarang sudah bisa mengisi X dengan 4 ya. Nah, tapi di sini limit X menuju 4, 9 itu tetap sama dengan 9 ya. Di sini jadi akar 4 kuadrat tambah 9 per 4.
4 kuadrat 16 tambah 2 tambah 9 jadi 25. Akar 25 sama dengan 5, jadi 5/4. Kalau ada yang kurang, boleh diulangi, tapi disampaikan ya. Oke, sekarang kita lihat lagi contoh lain ya. Di sini Ibu menampilkan, berarti di sini harusnya problem 4 ya. Lupa tulis. Misalkan kita punya grafik ya, jadi limitnya itu kita lihat dari grafik sekarang. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah find limit x menuju 0 dari fungsi fx dikali hx. Jadi kalau kalian perhatikan grafik ini, kita kan punya dua grafik ya. Di grafik yang pertama kita punya fungsi fx, di grafik yang kedua kita punya fungsi hx. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah limit daripada x menuju 0 dari fungsi hx dikali dengan fx dikali dengan fungsi hx. Maka sama, kita menyelesaikannya dengan teori berapa tadi setelah yang pengurangan ya? Ibu lupa juga apa 7 apa 6 ya? Kita gunakan bahwa limit x menuju 0 dari fungsi x dikali hx sama dengan limit x mendekati 0 dari fungsi x dikali dengan limit x mendekati 0 dari fungsi hx. Nah, kemudian caranya kita tinggal lihat grafik. Limit x menuju 0 dari fungsi fx. Lihat di grafik yang fx. Lihat di x menuju 0. Di x sama dengan 0. Ya. Di sini x-nya 0, berapa? Di sini keluar kita bisa lihat min 1 ya. Maka kita terus di sini min 1. Kemudian kita lihat limit h pada x menuju 0 berapa? Limit hx, fungsi hx pada x 0, ternyata dia 1 ya. Sehingga kemudian kita buat hasilnya adalah minus 1 kali 1 menjadi minus 1 ya. Nah, itu dia bahwa kita juga bisa menggunakan gambar ya untuk menyelesaikan limit ya. Jadi gambar mungkin lebih membawa ke apa namanya, memudahkan imajinasi ya berbanding hanya seperti ini ya. Nah, tapi kita bisa punya beberapa kemungkinan persoalannya. Nah, sekarang kita lihat lagi kalau grafiknya seperti ini, ada dua ya, di mana diberi nama di sini fungsi f, di yang pertama di sini fungsi g. Nah, uniknya di sini kita lihat grafiknya itu putus-putus ya. Artinya fungsi fx itu tidak bersambung ya. Nah, dalam hal ini kalian lihat di sini yang perlu diingat, kalau ada bulat yang kosong, maka artinya pada x menuju minus 2 ya, dari arah kiri di sini ya, itu tidak terdefinisi ya, gitu ya. Tidak ada, nggak tahu kita berapa, jadi nggak diisi. Jadi lihat ini kosong. Kemudian kita lihat bagaimana pada x menuju minus 2 yang plus. Kalau tadi kan x menuju minus 2 yang minus ya dari kiri. Nah, pada x menuju minus 2 yang plus, begitu kita lihat di sini ada nilainya. Jadi ingat bahwa bulatan kosong pada grafik menunjukkan makna dia tidak terdefinisi, sementara yang terisi penuh artinya terdefinisi ya. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwa yang ada nilainya adalah limit x ya menuju minus 2 positif dari fx sama dengan 3 ya. Ya. Itu caranya. Jadi ini diperhatikan apa namanya? Antara bulat yang terisi dengan bulat yang kosong ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Persoalannya adalah find limit x menuju minus 2 dari fungsi fx ditambah fungsi gx. Ini jawabannya, tapi kita cek dulu ya. Nah, sebagaimana Ibu jelaskan tadi, ketika kita lihat apa namanya fungsi itu, kita temukan bahwa ketika
limit X menuju minus 2 negatif itu tadi tidak terdefinisi ya. Nah, namun ketika kita mengkombinasikan dua limit ya, walaupun salah satunya tidak terdefinisi, boleh jadi terdefinisi. Nah, caranya dalam hal ini kita bisa kalau langsung di sini kita nggak bisa ya, karena fx menuju minus 2, fungsi fx ya, ditambah dengan x menuju minus 2 fungsi gx. Kita bisa tulis untuk penyelesaiannya limit x menuju minus 2 dari, Ibu tulis langsung aja ya, nggak ulang soal lagi ya, langsung dari fx ya, kita tambah dengan limit x menuju minus 2 dari fungsi gx. Nah, di kasus ini kalau kita lihat kan, x menuju minus 2 dari fungsi fx itu kita tidak terdefinisi karena salah satunya dia tidak nyambung. Oke, otomatis kita tidak bisa menyelesaikan. Stuck dia. Ya. Nah, kemudian kita cobalah menggunakan pendekatan yang limit menuju min 2 positif dan min 2 negatif ya. Kita coba dulu yang pertama. Limit x menuju minus 2 positif dulu bisa kita lihat ya. Jadi sama tulisannya dari fungsi fx ditambah dengan limit x menuju minus 2 positif dari fungsi gx. Kita lihat di sini, kalau positif berarti lihatnya dari kanan ya kan. Nah, ketika kita lihat fungsi fx dari kanan, kita ketemu nilainya itu 3. Tambah. Coba kita lihat sekarang fungsi gx dilihat dari apa namanya? Kanan juga ya. Nah, kalau kita lihat dari kanan, kita bisa menyebutkan nilai bahwa fungsi gx ini adalah yang positifnya ada nilainya 1. Jadi yang tidak terdefinisi adalah tepat di minus 2. Mendekati minus 2 positif, kalau kita isi angka, dia akan terdefinisi. Jadi 1 sama dengan 4 ya. Kemudian kita coba approach dari arah yang berlawanan, limit x menuju minus 2 yang negatif. Fungsi fx ya, ditambah dengan limit x menuju, salah tulis nih, minus 2 yang negatif gx. Ya. Nah, bagaimana? Sekarang yang negatif kita lihat dari sini. Kalau fungsi fx negatif, kita punya nilainya 1. Tambah dengan fungsi gx, kita lihat dari yang negatif, jelas nilainya 3 terisi. Sehingga kita dapat di sini sama dengan 4. Ya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa limit x menuju minus 2 dari fungsi fx tambah gx sama dengan 4. Sementara kalau kita belum tadi melakukan approach, melihat bagaimana yang kalau mendekati nilai minus 2 negatif dan minus 2 positif, kita tidak dapatkan penyelesaian. Ya. Jadi di sini kita lihat lagi, kalau kita kembali kemari ya, inilah maknanya ya, bahwa limit x menuju c dari fungsi fx sama dengan L, jika dan hanya jika ya, nah, limit x menuju c minus fx sama dengan L, dan limit x menuju c plus fx sama dengan L. Jadi kita tadi membuktikan ya, ternyata limit x menuju c minus dari fx tambah gx sama dengan 4, sama dengan limit x menuju apa namanya min 2 plus ya, dari fungsi fx tambah gx. Jadi terbentuk limitnya. Kira seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya dimengerti ya?
Nah, kemudian di sini Ibu ada soal find limit X menuju 1 dari fx ditambah dengan gx. Jadi yang diubah adalah menuju 1 sekarang. Tadi menuju minus 2. Ada yang bisa coba dites? Dan nanti ada satu lagi di sini find limit fungsi X dikali gx ya. Dia ada fungsi yang mendekati apa di sini Ibu buat? Mendekati 1 ya. Bisa dibayangkan ya? Dilihat satu. Kalau langsung dia udah kita cek dulu ya. Limit X menuju 1 dari fungsi fx. X menuju 1. Nah, kita lihat di sini X menuju 1 ya. 1 kita di sini. Nah, X menuju 1. Nah, kita lihat dari sini terdefinisi dia sebagai 2 ya. Kemudian tapi kalau kita lihat dari kiri, dari kanan ya yang positif, tidak terdefinisi. Jadi kembali kita di sini tidak mendapatkan nilai limitnya ya. Karena dia ada 1 di bawah, 1 di atas. Atau terjadi kondisi tidak bersambung ya. Kita cek lagi fungsi limit gx menuju 1. Gx menuju 1 itu sama dengan 0 ya. Gx-nya 0. Kalau dilihat dari kiri dan juga kalau dilihat dari kanan juga sama ya. Ini kita lihat dari kiri dia 0, dilihat dari kanan juga 0. Jadi kita dapat nilainya 0. Nah, tapi ini nggak dapat. Akhirnya kita coba lagi melihat dengan pendekatan limit X menuju 1 positif dan kemudian limit X menuju 1 negatif ya. Kita lihat dulu pada menuju yang 1 positif ya. Menuju 1 positif, kita lihat di sini bahwa fx-nya adalah ini menuju 1 ya. Menuju 1 dari sini menuju 1. Kita lihat nilainya sama dengan 1 kan? Ditambah dengan gx menuju 1 tadi kita dapat 0 sama dengan 1. Nanti coba kita lihat yang approach to 1 menuju 1 negatif. Berarti lihat dari sini. Fx-nya adalah kalau kita lihat dari kiri, maka di sini nilainya adalah sama dengan 2. Ditambah dengan, kalau yang ini tadi nggak berubah ya, sama tambah dengan 0. Sama dengan 2. Nah, kita lihat di sini bahwa limit X menuju 1 positif dari fungsi gx tambah gx ya, 1 tidak sama dengan limit X menuju 1 negatif dari fungsi fx tambah gx. Ya, 1 tidak sama dengan 2. Nah, di sini kita kesimpulan bahwa limit X menuju 1 dari fungsi fx tambah gx tidak ada ya. Nah, jadi kita berada antara ada dan tidak ada. Ya, sometimes ada, sometimes nggak ada. Oke. Nah, ini coba jadi PR nanti ditambahkan ya. Find limit X mendekati 1 dari fungsi X dikali dengan fungsi Gx ya. Dengan menggunakan gambar yang sama. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Nah, ini ada Ibu kasih tugas ya. Nanti tugas ini diselesaikan di buku
buku respon. Jadi setiap orang nanti tolong menyediakan satu buku tulis 40 lembar yang bersampul ya. Kemudian ditulis nama, ditulis NPM dan kelas ya. Lalu ya semua tugas yang Ibu berikan dibuat di situ. Untuk tugas pertama itu ada 6 soal, silahkan diisi ke buku. Nanti Ibu akan post lagi tugas kedua, jadi bersambung ya. Nggak tahu kita berapa kali bisa memberikan tugas. Nah, pada pertemuan ke-6, karena pertemuan terakhir dengan Ibu, itu tidak ada tugas lagi ya, berarti tugas terakhir di pertemuan ke-5 ya, langsung mengumpulkan buku ya untuk diperiksa. Ini dikumpulkan sekali di akhir ya. Namun demikian, saran Ibu adalah bahwa tugas 1 ini langsung diselesaikan hari ini, setelah pertemuan sekarang ya kan. Karena nanti pertemuan minggu depan lagi mungkin udah ada tugas 2. Nah, kemudian kita lihat ke teorem yang B ya, adalah substitution theorem. Di sini masalah substitusi ya. Apabila ya f adalah sebuah fungsi polinomial ya atau rasional, maka limit x menuju c dari fungsi x itu sama dengan fungsi c ya. Nah, apabila fc terdefinisi dan apabila f adalah fungsi rasio, maka pembaginya bukan 0 pada saat f mendekati c ya. Untuk teorema B, kita lihat di sini di problem yang 4 ya. Aplikasi dari teorema B. Find limit x mendekati 2 dari 7x pangkat 5 kurang 10x pangkat 4 kurang 13x tambah 6 dibagi dengan 3x kuadrat kurang 6x kurang 8. Nah, langkahnya adalah coba dulu masukkan 2 di penyebut. Nah, kalau tidak menemukan nilai 0, berarti lanjut ya. Berarti kita langsung isi. Nah, untuk tes pertama, isikan dulu di penyebutnya. Oh, 2. 3 kali 2 kuadrat. 2 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat 4, 3 kali 4, 12. Kemudian, ini 12 ya. Kurang ya. 6 kali 2, 12. Kurang 8. Ternyata ada nilainya minus 8. Baru kita masukkan ke atas ya. 7 kali 2 pangkat 5, kurang 10 kali 2 pangkat 4, kurang 13 kali 2, tambah 6, dapat 11. Sebelumnya dia 88 per, nggak salah Ibu ya, 88 per Ibu lupa ya, pokoknya 4-nya di sini minus 8 dibagi 4, jadi 11 kali 4, 44 ya, 44 per 8. Salah Ibu, nanti coba dicek lagi, 44 per 8 minus, kemudian menjadi minus 11 per 2. Jadi tips yang pertama itu adalah dicek dulu penyebutnya, dimasukkan langsung nilai X sama dengan 2 dan dicek apakah menghasilkan 0 atau tidak. Dan kalau tidak menghasilkan 0 baru lanjut menyelesaikan ya. Nah, ini langkahnya adalah sebenarnya seperti sejenis strategi ya. Jadi kita melihat dulu kondisi, baru mengambil keputusan. Ini apa? Kemudian kita lanjut ke problem 5. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat tambah 3x ya, kurang 10 dibagi 3x kuadrat tambah x kurang 6. Jadi selalu pastikan pembaginya tidak sama dengan 0. Jadi coba masukkan terus. 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4, 12, ditambah dengan 2, dikurang 6 ya. Jadi 12, 14 kurang 6. Tidak dapat ya. Nah, kemudian apa namanya? Nah, kita juga bisa melakukan faktor ya. Ini Bu ada salah tulis nggak dia? Masih memungkinkan melakukan faktor, faktorisasi bisa dilakukan karena dia akan menghasilkan sesuatu yang lebih cepat ya. Nah, di sini difaktorisasi. Kita bisa memfaktorkan x kuadrat tambah 3e kurang 10. Jadi faktornya itu adalah yang selisihnya 3 dan dikali 5. Jadi bisa dengan 2 dan 5 kan. Nah, makanya kemudian kita
Karena ini plus 3, berarti 5 yang plus. Berarti X tambah 5, X kurang 2. Ya. Kemudian, di sini tadi 3 kali 4 ya. 3 kali 4 kan 12, ditambah 2, dikurang 6. Ya, oke. Jadi kita cek apakah bisa sama ya. Nah, di kasus ini, karena kita melakukan faktorisasi, apa namanya, kita lebih cepat ya. Jadi, kita punya hasil akhirnya X tambah 5 dibagi dengan X tambah 3. Begitu kita isi 2 tambah 5, 2 tambah 3, ini 7/5. Coba kalau kita langsung di sini, 12 tambah 2, 14, kurang 6. 14 kurang 6, 8 ya. Nah, itu ada kesalahan ya, Ibu nggak tahu. Coba kita lihat di sini. X kuadrat kurang 2X kurang 3X kurang 6. Maksudnya X kuadrat kurang 5X ya. Kurang 2X tambah 3X ya. Tunggu. X kurang 2. Ibu ada salah tulis, mungkin 3-nya nggak ada. Dikali dengan X tambah 3. Jadi X kuadrat kurang 2X. Kemudian apa namanya? Tambah 3X ya. Tambah 3X kurang 6 ya. Jadi seharusnya dia adalah X kuadrat tambah X kurang 6. Berarti Ibu ada kesalahan di sini, ini 3 nggak ada. Sehingga kalau kita isi kan 2 berpangkat 2 kan 4. Ditambah 2. Kemudian 6 ya kan? Kurang 6 jadi 0. Di kasus ini harusnya 0. Nah oke. Karena dia pembaginya 0, kita jangan berhenti di sini, kita cek. Karena dia bisa difaktorkan tadi ya. Nah ini yang nggak ada, ini salah tulis. Oke. Baru kita ketemu sekarang ya. Dengan bantuan proses faktorisasi dan diingat ya, di faktorisasi pemahaman kita adalah X per 2 per X per 2 sama dengan 1. Nah, otomatis dalam hal ini kita harus ingat bahwa X tidak sama dengan 1 ya, supaya ininya berfungsi. Nah, akhirnya kita peroleh di sini 7/5. Oke. Tidak ada kesalahan Ibu tulis ya. Ibu ketik waktu Ibu buat rumusnya. Good, oke. Nah, kita lanjut lagi. Ini harus dihapus ya 3-nya. Jadi X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, kemudian kita lihat teorema C. Di teorema C ini, if ya, kalau fungsi X sama dengan fungsi GX untuk semua X pada ya interval yang terbuka ya, yang dapat kurva yang mengandung nilai C, kecuali ya mungkin pada C, karena kadang tidak bisa sama dengan C, tidak terdefinisi, tapi mendekati C dari dua arah, dari arah kiri dan arah kanan ya. Except possibly at the number C itself, mungkin tidak pada C itu ya. Dan apabila limit X menuju C dari GX ada, eksis, maka limit X menuju C dari Fx juga ada. Sehingga kita bisa tulis bahwa limit X menuju C dari fungsi Fx sama dengan limit X menuju C dari fungsi Gx. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini menarik juga ya, kalkulus membantu kita untuk ngecek sesuatu ada atau tidak ada. Dan begitu tadi misalnya kita lihat, limit yang mendekati C minus mendekati C plus tidak sama, maka kita memutuskan limitnya itu nggak ada. Coba kita lihat di problem 6 ya, find limit X mendekati 1 dari X kurang 1 per akar X dikurang 1.
Nah, ini sama tadi kasusnya ya. Kalau kita tidak faktorkan, kita akan terkendala di menemukan ini akar X 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Ya, tidak ada bagi 0. Otomatis kita pikirkan lagi alternatif yang lain. Misalnya di sini bahwa kita bisa menyelesaikan X kurang 1 sebagai difaktorkan menjadi akar X kurang 1 dikali akar X tambah 1. Ya, karena kan A kuadrat kurang B kuadrat ya. Rumus apa namanya? Itu sama dengan kan A tambah B kali A kurang B, kira-kira gitu ya. Makanya sekarang A-nya itu akar X. Dari si akar X. B-nya itu 1. Sama dengan akar X kurang 1. Kemudian karena kita sudah bisa memfaktorkan, kembali lagi kita ada yang bisa dianggap 1, sehingga kita punya limit X menuju 1 adalah akar X ditambah 1, dan di sini baru bisa terdefinisi menjadi akar 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. Jadi selalu ingat untuk melihat apakah pembaginya sama dengan 0. Kalau pembaginya tidak sama dengan 0, lanjut aja. Tapi kalau pembaginya sama dengan 0, pikirkan strategi untuk memfaktorkan. Ya. Kalau tadi di grafik yang dinampakkan, kita pikirkan strategi mendekati dari arah kiri dan arah kanan ya. Tapi kalau nggak ada gambar kan kita ya susah mendekati dari kiri dan kanan, kita nggak tahu nilainya kan. Itu masalahnya. Jadi salah satu kemudahan kita menganalisis fungsi di atas grafik ya adalah kita mudah dilihatnya. Nah, ada 2 lagi nih ya. Problem 7 ya. If limit X mendekati 3 dari fungsi X sama dengan 4 ya. Kemudian, find limit X menuju 3 dari fungsi X kuadrat tambah 3 dikali dengan Fx. Nah, di sini sama, kita bisa menyelesaikan ya. Nah, ini Ibu ada juga yang salah ya. Di sini harusnya, nah itu dia, fungsi X menuju 3 dari Fx sama dengan 4 ya tetap sama dengan 4 ya, bukan 3. Kalian pernah lagi teorema, disalah ketik. Jadi sekarang kita tuliskan permasalahan dulu. Limit X menuju 3 dari X kuadrat tambah 3 dikali fungsi Fx adalah limit X menuju 3 dari fungsi X kuadrat tambah 3 dikali limit X menuju 3 dari fungsi Fx. Kemudian ini bisa kita sederhanakan jadi limit X menuju 3 X kuadrat ditambah limit X menuju 3 dari 3 dikali limit X menuju 3 dari fungsi X. Kemudian ini bisa juga kita selesaikan lagi menjadi limit X menuju 3X dikuadratkan. Ya. Kemudian kita udah bisa ganti, pada di sini adalah 3 kuadrat, sementara di sini udah dapat 3, ini 3 kuadrat. Di sini 3, tapi di dalam kurung ya. Sehingga kita punya di sini 9 tambah 3. Jadi 9 tambah 3 dulu 12. Kemudian kita kali dengan limit F. Limit X menuju 3 dari fungsi Fx itu ada harusnya 4. Jadi di sini harusnya 4, sehingga harusnya jawabannya adalah 48 ya. Dicek ya, Ibu ada kesalahan. Nanti Ibu revisi, Ibu udah upload di e-learning, nanti Ibu revisi dengan yang baru. Ininya, dokumennya. Terakhir di sini untuk kita hari ini, problem 8 ini. Find limit X menuju minus 3 dari minus 5 per X tambah 3 kuadrat. Nah, di sini, kalau kita masukkan min 3 tambah 3, ya, 0 kuadrat is 0. Kemudian kita juga tidak ada cara untuk memfaktorkan lagi ya. Sehingga di sini ya menjadi sangat sederhana penyelesaiannya. Bahwa limit X menuju minus 3 dari min 5 per X tambah 3 kuadrat adalah min 5 per 0 sama dengan tak terhingga, dan kesimpulan kita adalah the limit does not exist. Limit X menuju min 3 itu, ya kalau kita gambarkan dengan grafik tadi, maka kita isi dengan, apa namanya, kalau kita draw ya, jadi menuju min 3. Adalah fungsinya
Kayaknya ada kuadratnya. Kalau ada kuadrat biasa ini ya, lengkung. Nah, kalau kita gambar maka kita harus isi bulat kosong. Tadi ya. Atau itulah tadi ya Ibu gambarkan minggu lalu. Ibu menunjukkan seperti ada yang terputus. Kenapa? Karena kita tidak berani menyimpulkan nilainya berapa. Jadi grafiknya jadi terputus. Ingat ya yang minggu lalu pernah Ibu tampilin gini, kan dia terputus. Nah, kita cek dulu. Kalau setelah kita cek menghasilkan, kita berani nyambungin dia lagi kita, ya. Tapi kalau ternyata memang begitu kita cek tidak bisa nyambung juga ya, akhirnya salah satunya tidak terdefinisi, ya. Di salah satunya yang terdefinisi ya, seperti itu. Jadi ini saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan hari ini tentang teorema limit. Mudah-mudahan membantu kita dalam menyelesaikan beberapa soal ya. Nah, kalau ada pertanyaan Ibu persilakan. Nah, untuk menutup rekaman Ibu tutup dulu ya ininya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.